Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya, ya, sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Dan seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Sama ya, pasti pertanyaan beda. Oh, beda mana? Memberikan bonus hari ini sebetulnya untuk APBN akhir Maret, nanti kita sampaikan ya untuk pertanyaan kedua. Boleh seperti itu? Ya, nanti kalau sudah itu saya sampaikan. Nah, untuk yang growth projection kita terus memantau ya. Sebetulnya ada berita yang luar biasa positif kemarin ya mengenai neraca perdagangan, ya kan? Sampai tenggelam karena semuanya teman-teman membuat berita baru lagi. Coba kita lihat apa ya? Ya, surplus saya tahu surplus itu udah judulnya supaya angka 3,1 billion US dollar. Ini adalah kenaikan dibandingkan posisi, coba mana Mas Febrio, Febrio, kenapa kok jadi handphone sama handphone saya langsung bertemu. Neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya, Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya, dunia itu lagi gunjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang diukur melalui indeks PMI itu menunjukkan suatu aktivitas yang cukup bagus. Itu adalah kegiatan manufaktur, jumlah stok, jumlah permintaan, dan apa lagi ya yang tambah ekspor. Nah, ini memberikan kita optimisme bahwa kuartal 1 tahun ini dari total agregat demand kita masih terjaga. Apa komponennya?
household consumption, konsumsi rumah tangga. Dengan inflasi yang rendah, saya ulangi lagi ya, di sini yang kemarin tanya deflasi. Dengan tingkat harga yang stabil atau bahkan menurun untuk makanan dan tiket, ya kan? Itu menyebabkan deflasi, dan kita memberikan juga subsidi untuk listrik 2 bulan. Itu menyumbangkan deflasi, harganya turun, tapi itu bukan karena daya beli, itu karena intervensi polisi pemerintah. Sehingga ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat daya belinya supaya tidak tergerus oleh harga itu dikelola untuk rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, kemudian diskon listrik yang menurun untuk rumah tangga, dan juga harga pangan, volatile food menurun sangat dalam. Jadi administered price turun, volatile food turun. Ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil. Untuk investasi, dengan tadinya PMI yang naik, ekspansif, kita berharap ini juga akan positif. Credit growth masih cukup bagus, dan kita berharap dalam hal ini kegiatan terutama sektor manufaktur, kemudian ekspansi di bidang pangan, itu menciptakan investasi-investasi baru. Kemudian ekspor, berita dari BPS juga positif, gitu ya. Jadi dalam hal ini kami menganggap 3 komponen yang sangat penting, yaitu rumah tangga, konsumsi, investasi, dan ekspor. Itu 3-tiganya cukup vibrant, cukup bagus. Kita berharap dengan itu growth di kuartal 1 akan tetap terjaga. Dan ini tentu akan kita jaga terus sampai akhir tahun. Kalau outlook nanti kita sampaikan pada saat kita di Alko, ya. Terima kasih semuanya, teman-teman, selamat berbuka puasa, dan semoga vibes-nya positif. Terima kasih semuanya.